Sultan Jogja yang masih bertahta tidak boleh melewati jalur ini. Jalur ini adalah Plangkung Gading. Bangunan seperti benteng ini terletak di sisi selatan dari Keraton Yogyakarta, tepatnya berada di sisi selatan alun-alun kidul Yogyakarta. Nah, kenapa Sultan tidak boleh melewati Plangkung Gading? Kita kulik bersama-sama di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Simbo TV. Apa kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat banyak menyimpan kisah-kisah unik dan menarik. Salah satu kisah unik yang akan kita bahas saat ini adalah tentang larangan bahwa sultan yang berkuasa di keraton ini dilarang melintasi sebuah pintu keluar. Itu pintu keluar bernama Plangkung Gading yang berada di sisi selatan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Istilah lain dari Plangkung Gading adalah satu plangkung yang tidak boleh dilewati sultan saat masih berkuasa di Keraton Ngayogyakarta adalah Plangkung Nirboyo, yang berarti lepas atau tanpa bahaya. Kalau yang nampak di depan kita ini adalah Plangkung Wijilan yang berada di sisi utara dari Keraton Yogyakarta, sisi utara sebelah timur. Nah, sebelum kita mencari tahu tentang larangan kenapa si Sultan Hamengkubuwono yang masih berkuasa atau bertahta di Yogyakarta tidak boleh melintasi Plangkung Gading, kita akan melihat dulu bahwa di sekitar Keraton Yogyakarta ini terdapat 4 sudut benteng yang biasa disebut dengan pojok benteng lor, pojok benteng wetan, pojok benteng kidul, dan pojok benteng kulon. 4 benteng ini berada di sudut-sudut dari keraton atau kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan beberapa waktu yang lalu juga direvitalisasi menjadi seperti yang nampak di depan kita ini. Bangunannya dicat dengan warna putih tulang, putih bersih seperti ini. Pojok benteng sendiri merupakan sudut dari benteng yang mengelilingi kawasan Keraton Yogyakarta. Benteng ini didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono II ketika masih menjadi putra mahkota pada 1785 sampai dengan 1787 silam. Bangunan ini kemudian diperkuat lagi sekitar tahun 1809 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono II telah menjabat sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pemirsa Simbo TV, kenapa sultan yang masih bertahta itu tidak boleh lewat di Plangkung Gading? Alasannya adalah seperti ini. Jadi pintu keluar masuk Sultan Keraton Yogyakarta, keluar kompleks keraton itu ada 4 Plangkung Gading lainnya, tapi yang 2 sudah ditutup, tinggal 2, yaitu Plangkung Gading ini dan juga Plangkung Wijilan. Hal ini juga berlaku untuk Keraton Surakarta yang juga mempunyai Plangkung Gading di sisi selatan alun-alun selatan. Besar kemungkinan ada tradisi sejak masa sebelumnya. Nah, Plangkung yang terletak di sisi selatan Keraton Yogyakarta ini menjadi satu-satunya pintu keluar raja yang sudah wafat, yang selanjutnya untuk dibawa ke pemakaman raja-raja di Imogiri.
Nah, sebaliknya masyarakat biasa yang telah meninggal itu tidak boleh lewat Pelangkung Gading ini. Walaupun dekat dengan pintu keluar Pelangkung Gading, tetap tidak boleh, harus mencari jalan keluar yang lain. Jadi seperti itu para pemirsa semua, kenapa sultan yang masih bertahta dan masih hidup tidak boleh melintasi Pelangkung Gading, karena Pelangkung Gading ini hanya dikhususkan untuk pintu keluar dari jenazah Raja Keraton Yogyakarta ini untuk dibawa ke pemakaman di Kompleks Pemakaman Raja-Raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Cerita unik lainnya tentang Pelangkung Gading ini, konon katanya bisa menetralkan ilmu hitam. Konon mereka yang memiliki ilmu hitam dan melewati Pelangkung Gading ini akan hilang ilmu hitamnya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Ilmu hitam akan langsung luntur ketika lewat ke Pelangkung Gading ini. Jadi yang merasa punya ilmu hitam jangan coba-coba lewat di Pelangkung Gading ini ya, nanti akan luntur ilmunya, akan hilang seketika ketika melintasi Pelangkung Gading yang berada di Keraton Yogyakarta ini. Nah, hal unik lainnya yang berada di Pelangkung Gading ini berbeda dengan pelengkung-pelengkung lainnya yang masih berada di Keraton Ngayogyakarta ini adalah adanya menara sirine. Menara sirine ini akan berbunyi dalam 2 momen saja. Yang pertama adalah ketika kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang kedua adalah menjelang buka puasa saat bulan Ramadan. Jadi ini sebagai penanda dari waktu berbuka puasa di Yogyakarta, karena ada suara khas yang kalau orang Jogja bilang itu suara gauk. Nah, itu adalah suara sirine yang berada di Pelangkung Gading ini. Demikian para pemirsa Simbo TV, cerita unik tentang Pelangkung Gading yang berada di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Banyak salah kata saja mau dimaafkan. Sumber informasi dari laman Keraton Yogyakarta. Sampai berjumpa kembali di liputan-liputan kami berikutnya atau cerita-cerita kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.